Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Effendi dari kelas 10 IK akan membawakan materi mengenai substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya dalam waktu yang singkat, yaitu selama 2 tahun pada periode 11-13 Hijriah atau 633 sampai 634 Masehi. Kebijakan dan strategi dakwah Abu Bakar ketika menjadi khalifah ada 3, yaitu 1. Perang Riddah, 2. Pembukuan Al-Quran, 3. Perluasan wilayah baru, Futuhat. Perang Riddah. Perang Riddah adalah perang melawan kemurtadan dan serangkaian pemberontakan yang dilakukan beberapa suku Arab. Peperangan ini terjadi pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Masa pemerintahan Abu Bakar langsung dihadapkan pada gejolak yang diakibatkan oleh kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Pembangkangan mereka dalam bentuk kemurtadan alias kembali menjadi kafir, serta ada pula kaum yang masih memeluk Islam tetapi menolak membayar zakat karena menganggapnya sebagai keharusan membayar pajak. Khalifah Abu Bakar menganggap mereka yang murtad dan tidak membayar zakat sebagai pembangkangan, sehingga harus diperangi. Kabilah-kabilah yang membangkang tersebut adalah Abs, Subyan, Bani Kinanah, Ghatafan, Bani Tai, dan Fazarah. Orang-orang murtad dari kabilah Ghatafan dari suku Qais beberapa kali mencoba untuk merebut Mekkah yang masih setia pada Islam. Namun usahanya gagal dan pada akhirnya mereka bergabung dengan pemimpin anti-Islam di utara, yaitu Tulaiha dari Bani As'ad. Abu Bakar mengirim utusan ke suku-suku yang membangkang untuk meminta mereka agar tetap memeluk Islam dan membayar zakat. Namun permintaan itu ditolak. Bahkan Tulaiha juga memproklamirkan diri sebagai nabi, telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Mengetahui hal itu, Abu Bakar segera menyiapkan pasukan untuk mempertahankan Madinah, yang menandai dimulainya Perang Riddah. Usaha yang dilakukan Abu Bakar dalam memerangi kaum murtad adalah dengan membentuk pasukan menjadi 11 kelompok. Panglima perang yang ditunjuk Abu Bakar dalam Perang Riddah adalah Khalid bin Walid. 11 kelompok tersebut segera menuju ke daerah tugasnya masing-masing untuk memerangi kaum murtad. Pasukan yang paling kuat dipimpin oleh Khalid bin Walid dan ditugaskan untuk menghadapi pembangkang yang paling kuat. Dari Madinah, Abu Bakar harus berurusan dengan kemurtadan yang meluas di pantai timur dan selatan Arab, seperti di Bahrain, Oman, Mahra, Hadramaut, dan Yaman. Perang Riddah berakhir pada 18 Maret 633 Masehi dengan kemenangan umat Islam. Terbukti, strategi Abu Bakar dalam membagi pasukannya berhasil. Perang Riddah menjadi kemenangan politik dan militer terbesar Abu Bakar dan kemudian semakin memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pembukuan Al-Quran. Perang Riddah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran.
70 penghafal Al-Quran mati syahid dalam perang Riddah. Kejadian tersebut sangat merugikan dan mengkhawatirkan apabila para penghafal Al-Quran semakin banyak yang gugur karena perang. Akibatnya, Al-Quran bisa hilang dari muka bumi. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran disusun dalam bentuk mushaf, agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan pembukuan Al-Quran atau menolaknya. Abu Bakar sempat menolak usulan Umar karena Rasulullah SAW belum pernah melakukannya dan tidak pernah mengajarkannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pembukuan Al-Quran sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran itu sendiri. Abu Bakar menunjuk Sa'id bin Zabit untuk menulis Al-Quran menjadi mushaf karena Zaid mampu di bidang qiraat, hafalan, penulisan, dan pemahaman Al-Quran. Zaid juga ikut serta dalam pembacaan Al-Quran oleh Rasulullah SAW yang terakhir kalinya. Zaid bin Sabit sempat menolak tugas ini karena menurutnya tugas ini terlalu berat baginya dan merasa tidak punya kemampuan yang sepadan. Demi Allah, tugas ini sungguh berat bagiku. Andaikan aku diperintahkan memindahkan bukit, maka itu lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran, ujar Sa'id. Setelah melakukan diskusi lama, akhirnya Sa'id menyanggupi tugas tersebut. Sa'id mulai mengumpulkan Al-Quran yang masih terpisah-pisah yang ditulis di pelepah kurma, lempengan batu, dan para penghafal Al-Quran. Zaid bin Sabit dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Usulan Umar bin Khattab terkait pembukuan Al-Quran memiliki dampak besar bagi dunia pendidikan Islam, sehingga kita bisa mempelajari dan membaca Al-Quran di masa sekarang. Perluasan wilayah baru, Futuhat. Keberhasilan dalam perang Riddah, ancaman dari Jazirah Arab dapat teratasi. Namun, ancaman dari luar Jazirah Arab sedang bergerak. Kekhalifahan Abu Bakar bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum secara bermusyawarah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar berusaha mewujudkan keinginan Rasulullah SAW untuk memperluas wilayah Islam ke Suriah di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 5 orang dengan tugas sebagai berikut. 1. Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. 2. Yazid bin Abu Sufyan ditugaskan ke Damaskus. 3. Syurahbil bin Hasanah ditugaskan ke Yordania. 4. Amr bin As ditugaskan ke Palestina. 5. Ikrimah bin Abu Jahal dan pasukannya yang ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong keempat orang di atas apabila membutuhkan bantuan. Ketika itu, Suriah berada di bawah kekuasaan Romawi, pimpinan Kaisar Heraklius. Sebenarnya, pengembangan Islam ke Suriah ini telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW akan wafat di bawah pimpinan Usama bin Zaid.
Namun, terhenti karena pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, hal ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Usaha perluasan ini dipimpin oleh 4 orang panglima dan diperkuat lagi dengan datangnya pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah lebih 1.500 orang dan juga mendapat bantuan dari Musanna ibnu Haritsah. Khalid bin Walid sebelumnya telah berhasil mengadakan perluasan ke beberapa daerah di Irak dan Persia. Karena Abu Bakar mendengar bahwa Ubaidah bin Haris kewalahan dalam menghadapi pasukan Romawi Timur di Suriah, lalu Khalid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah. Saat perang melawan tentara Romawi Timur, datang sebuah berita tentang wafatnya Abu Bakar, 13 Hijriah atau 634 Masehi. Selanjutnya, yang menggantikan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.